Otoritas Jasa Keuangan resmi mengubah aturan pengelompokan bank dari sebelumnya bank umum kegiatan usaha atau buku menjadi kelompok bank berdasarkan modal inti atau KBMI. Nah, seperti apa lengkapnya dan apakah nanti ini juga akan berpengaruh nih pada landscape perbankan, khususnya bank-bank besar, kami akan ulas untuk Anda dalam Kocok Ulang Klasifikasi Bank. Ya, perlu diketahui aturan baru ini sudah sah tertuang dalam Peraturan OJK nomor 12 POJK 03 tahun 2021 tentang bank umum. Kita akan lihat ya rinciannya. Jadi, kelompok bank berdasarkan modal inti 1 ini modal intinya hingga 6 triliun rupiah. Kemudian KBMI 2 ini range-nya modal intinya sekitar 6 triliun hingga 14 triliun rupiah. Lalu KBMI 3 14 triliun hingga 70 triliun rupiah. Dan kemudian yang paling atas nih KBMI 4 ini modal intinya harus lebih dari 70 triliun rupiah sehingga syarat nilai modal inti ini meningkat dibandingkan dengan pengelompokan sebelumnya dengan konsep buku ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat nih dalam klasifikasi buku itu terdiri dari buku 1 itu di atas 1 triliun rupiah minimalnya. Lalu buku 2 itu kan 1 triliun hingga 5 triliun rupiah. Lalu bank buku 3 ini range-nya 5 triliun hingga 30 triliun rupiah modal intinya, dan buku 4 ini kan minimal 30 triliun atau harus di atas 30 triliun rupiah modal intinya. Nah, tahukah Anda yang menarik di sini adalah aturan buku ini dulu dibuat oleh Bank Indonesia ketika lembaga ini masih menjadi regulator dari perbankan. Aturan pengelompokan bank ini tetap digunakan oleh OJK sampai sekarang hingga akhirnya ini diubah menjadi yang terbaru, yaitu sesuai dengan KBMI ini. Lantas kapan aturan ini mulai diterapkan dan tujuannya itu apa sih? Kita akan cek di slide berikutnya. Klasifikasi bank versi terbaru ini mulai berlaku pada 3 bulan mendatang atau pada November 2021. Artinya tidak lama lagi ya, ini akan berlaku untuk seluruh bank umum, kantor cabang bank luar negeri dan juga bank umum syariah. Nah, memang sejak tahun lalu OJK sudah menyebut ingin mendorong konsolidasi perbankan dan juga menaikkan kewajiban modal inti minimal 3 triliun rupiah. Paling telat ini sampai akhir Desember 2022. Maka dari itu kita tahu ramai sekali aksi konsolidasi di jajaran bank bermodal mini mulai dari right issue, kemudian merger, dan juga akuisisi. Hingga sekarang mayoritas bank-bank tersebut semuanya itu berhasil naik kelas atau menambah modal intinya. Bahkan sekarang nyaris tidak ada lagi nih bank buku 1 ataupun bank dengan modal inti di bawah 1 triliun rupiah. Nah, selain itu apa sebenarnya yang membedakan antara klasifikasi buku, bank buku menjadi KBMI 1 ini? Kalau kita melihat dari aturan sebelumnya kan kegiatan usaha bank ini wajib mengikuti atau harus sesuai dengan modal inti yang dimiliki. Misalnya, hanya bank buku 3 dan bank buku 4 yang bisa membuka jaringan kantor di luar negeri. Bahkan bank buku 3 ini bisa ekspansi ke negara-negara Asia, sedangkan bank buku 4 ini bisa di seluruh dunia. Nah, di sini yang berubah justru OJK menyebut pengelompokan sesuai KBMI ini tidak lagi ya mengaitkan kegiatan usaha serta jaringan kantor seperti sebelumnya. Jadi intinya tujuan dari KBMI ini digunakan adalah untuk keperluan statistik, kemudian juga analisis peer group yang lebih relevan dalam penerapan kebijakan prudensial agar lebih efektif lagi. Nah, sehingga yang tetap diawasi itu tentu saja adalah lanjutan assessment dari manajemen dan juga kapabilitas resiko yang memenuhi. Misalnya pertama mulai dari rasio kecukupan likuiditas, kemudian juga rasio pendanaan stabil bersih, lalu manajemen resiko seperti mengukur resiko pendekatan standar bagi resiko suku bunga, dan yang tidak ketinggalan sudah pasti adalah capital conservation buffer-nya atau tambahan modal yang mungkin berfungsi nih ya sebagai penyangga apabila terjadi kerugian pada periode krisis. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan lagi ini kira-kira seperti apa sih komposisinya nanti terutama ya untuk bank-bank besar? Apakah juga akan berubah? Kita lihat di slide yang terakhir. Nah, saat ini ada 8 bank yang masuk dalam kategori buku 4. 4 diantaranya ada Bank BRI, BNI, Mandiri, dan juga BCA dengan modal inti di atas 170 triliun rupiah. Mereka ini sudah dipastikan masuk ke dalam KBMI 4 karena modal intinya ini di atas 70 triliun rupiah. Bahkan ini kalau kita lihat
sudah 2 kali lipat ya kecukupan modal intinya dari syarat yang berlaku ini. Nah, sementara 4 bank yang tersisa yaitu Bank Danamon, Bank Panin, Bank CIMB Niaga, dan juga Bank Permata. Ini sepertinya tidak akan lagi masuk ke dalam klaster teratas karena modal intinya itu di bawah 70 triliun rupiah. Namun perlu digarisbawahi, hal ini tidak lantas membuat mereka semua ini jadi turun kelas. Karena kan aturan baru tadi tidak ada kaitannya dengan aktivitas bank. Jadi tetap sama karena kan klasifikasi dari KBMI ini murni semata-mata untuk penyesuaian golongan sesuai modal saja. Karena mengingat ada perbandingan modal inti yang cukup jauh antara 4 bank Big Four ini dengan bank-bank lainnya. Bisa dilihat 4 bank besar ini modal intinya sudah 100 triliun lebih. Sedangkan sisanya ini hanya sekitar 30 hingga 40 triliun rupiah. Nah, kenaikan modal minimum perbankan memang harus dilakukan ya untuk mengantisipasi resiko di kemudian hari. Selain itu, ekosistem perbankan yang harus beradaptasi dengan tren digitalisasi juga tidak luput dari modal jumbo. Memang dengan demikian kita harapkan saja ke depannya peran bank dalam menjalankan fungsi intermediasi ini bisa tetap konsisten dan juga lebih baik lagi.